Taeshan mendekati wanita itu, tetapi matanya masih dingin. Meskipun sebagai pengawal surgawi ia masih memiliki kesadarannya, semua emosinya lenyap, meninggalkannya dengan hanya ketidakpedulian. Wanita itu mengangkat tangannya dan dengan lembut meletakkannya di antara alis Taeshan. Gelombang energi yang kuat masuk dan menghancurkan segel pelindung surgawi. Selain itu, saat Taeshan gemetar, sejumlah besar cairan emas keluar dari tubuh Taeshan. Cairan emas ini berisi semua harta sihir halus yang digunakan untuk memperbaiki tubuh Taeshan. Hanya sesaat, semua jejak segel pengawal surgawi di Taeshan hilang. Jenis penghapusan segel-segel pengawal yang kuat ini membuat kulit kepala Wang Lin geli. Untungnya, dia hanya mengendalikan segel pengawal surga melalui kekuatan, jadi bahkan jika itu dihancurkan, dia tidak akan terpengaruh. Setelah kehilangan segel pengawal surgawi, mata Taeshan mulai berangsur-angsur pudar. Dia sudah diambang kematian saat itu, dan jika bukan karena Wang Lin yang mengasahnya, dia pasti sudah mati. Sekarang segel Celestial Guard telah hilang, Taeshan dipenuhi dengan aura kematian. Namun, bagaimana mungkin wanita ini membiarkan Taeshan mati? Dia mengangkat tangan kanannya dan mulai menggambar di antara alis Taeshan dengan ujung jarinya. Satu pukulan, satu pukulan, satu pukulan. Sebuah tato kompleks secara bertahap terbentuk oleh ujung jarinya dan terukir dalam di antara alis Taeshan. Sebagai leluhur suci klan Tetu Anda, saya mengaktifkan roh klan Anda dan memberi Anda tato suci klan Tetu. Suara wanita itu terdengar lelah. Saat dia menggambar stroke terakhir, rune melintas dan mata Taeshan berbinar. Tubuhnya tidak lagi bergetar dan dia sudah tenang. Dia menatap wanita di depannya dengan mata penuh kebingungan. Ketika wanita itu sedang mengukir tato baru di Taeshan, dia melihat melalui ingatannya tanpa keberatan. Dia melihat bagaimana klan Taeshan hidup di dalam Nether Beast dan dikorbankan untuk para Celestial. Bagaimana surgawi mencap mereka dengan jejak budak. Bagaimana Wang Lin muncul dan membawa mereka keluar dari Nether Beast untuk menemukan tempat tinggal baru. Dia telah melihat semua ini. Ketika dia melihat jejak budak yang mempengaruhi generasi klan Tetu, bahkan lebih banyak darah hitam mengalir keluar dari rongga mata kosongnya. King Lin, kamu berbohong padaku. Wanita itu mengangkat kepalanya dan menjerit tajam penuh kemarahan. Suara ini sangat berbisa, dan pusaran pemakaman surgawi di bawahnya tiba-tiba menjadi lebih intens. Raungan jiwa yang tak terhitung jumlahnya dapat terdengar dari dalam pusaran. Ketika pusaran itu berputar dengan cepat, aura jahat yang tak berujung keluar dari pusaran itu sampai hampir runtuh. Wanita itu memiliki ekspresi jelek dan dipenuhi dengan kebencian yang tak terbayangkan. Seolah-olah semua tahun kebencian yang telah ditekan dalam dirinya akan meletus. Saat teriakannya bergema, pusaran itu sepertinya hendak ditarik. Namun, tepat pada saat ini, tendon merah yang melilit kakinya bersinar merah terang. Lampu merah sepertinya menutupi tubuhnya dan menguncinya di tempat. Namun, kebencian yang tak terbayangkan yang telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan kemarahan dari setelah menyadari King Lin telah berbohong padanya menyebabkan cahaya membatasi dia untuk segera runtuh. Dia mengangkat kanannya dan tanpa ampun mencakar pusaran di bawahnya. Dengan satu cakar, bumi bergetar dan bahkan pusaran bergetar. Bahkan gua Kaisar Langit bergetar seolah-olah akan runtuh. Pusaran yang dibentuk oleh kolam pemakaman Celestial mulai bergetar dan hancur setelah cakarnya. Seolah-olah pusaran itu terkoyak, dan mulai berkumpul di tangan kanan wanita itu. Seolah-olah wanita itu akan mengeluarkan pusaran dari tanah. Perubahan drastis ini menyebabkan lingkungan berubah sangat. Allseer diam-diam melihat segalanya, dan ekspresinya menjadi sedikit suram. Master Void mengungkapkan senyum masam dan menggelengkan kepalanya. Dia telah melihat catatan dari alam surgawi dan tahu beberapa hal tentang masa lalu. Rumor menyatakan bahwa dia telah mati, tetapi setelah melihat bahwa dia masih hidup, dia membuat beberapa koneksi dan menebak apa yang terjadi saat itu. Anda berbohong kepada saya. Anda berjanji kepada saya bahwa Anda tidak akan membahayakan klan saya dan akan membuka sistem bintang baru bagi mereka untuk hidup. Kemudian surgawi Anda dan klan saya bisa hidup bersama. Itu adalah hal-hal yang kau janjikan padaku. King Lin, mengapa kamu membohongiku? Suara sedihnya bergema dan dipenuhi dengan kebencian. Saat tangan kanannya terus mencakar, pusaran itu terus runtuh. Ketika menyusut, itu mengungkapkan jurang di bawah, dan pusaran berkumpul di tangan kanan wanita itu. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Mayoritas jiwa-jiwa itu adalah Celestial yang dibunuh King Lin. Sekarang mereka memenuhi daerah itu, dan itu adalah pemandangan yang mengejutkan untuk dilihat. Tendon merah bersinar bahkan lebih terang dan lapisan cahaya merah mengelilinginya. Namun, seperti cahaya yang mengelilinginya, itu akan runtuh. Tepat pada saat ini, tanda yang tak terhitung jumlahnya muncul di tendon merah. Tepat saat rune muncul, ia melepaskan cahaya kristal yang melayang dari tendon merah. Bintik-bintik cahaya kristal yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di hadapan wanita itu dan membentuk sosok halus. Tubuh orang ini setengah transparan, tetapi dia adalah pria paruh baya. Dia mengenakan jubah emas dan rambutnya yang panjang diikat dengan pita kuning. Dia tampak sangat tampan dan memancarkan aura langit. Matanya menunjukkan tatapan kejam dan dingin, tetapi tidak ada roh di matanya sama sekali. Saat bayangannya muncul, aura yang membuatnya merasa seperti hanya dia yang bisa memerintah dunia muncul.
Pada saat ini, bahkan ekspresi orang-orang kuat seperti Allseer berubah. Avatar yang tak terhitung jumlahnya dari dirinya mulai muncul di sekitarnya. Dia tidak melakukan ini atas kehendaknya sendiri, itu karena kejutan yang disebabkan oleh aura ini. Dia bahkan lebih kuat dari orang itu. Allseer menghirup udara dingin dan ketakutan memenuhi matanya. Dia hanya pernah terkejut seperti ini sekali, dan itu sebelum orang itu saat itu. Ketika Wang Lin melihat orang ini, dia langsung tersentak dan pupilnya menyusut. Dia segera menyadari bahwa orang ini tampak persis sama dengan ukiran King Lin kembali dengan bunga surgawi. King Lin. Ini bukan King Lin asli, hanya avatar akal ilahi yang dia tinggalkan ketika dia menyegel leluhur suci klan Tetu. Ia tidak memiliki kecerdasan, tidak ada ingatan, dan tidak ada mantra seperti tubuh aslinya. Dia hanya memiliki naluri untuk menghentikan leluhur klan Tetu ini untuk melarikan diri. Pikiran Tuan Void terguncang. Pada tingkat kultivasinya, ia dapat memengaruhi hukum dunia hingga tingkat tertentu. Namun, ketika dia melihat sosok ini, dia merasa seperti manusia biasa lagi, begitu lemah, dia bisa binasa hingga menjadi nafas belaka. Pada saat ini, jauh dari Demon Spirit Land dan di luar area yang dikuasai aliansi adalah sistem bintang yang terbakar. Saat Wang Lin keluar dari dunia botol setelah kebangkitannya, peristiwa mengejutkan terjadi di Vermilion Bird Divine Sect. Semuanya karena kebangkitan Vermilion Bird. Jauh di dalam aliansi, ada beberapa tempat yang bahkan aliansi tidak bisa kendalikan. Bahkan dengan seberapa besar aliansi budidaya itu, tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengambil setengah langkah di dalam tempat-tempat ini. Begitu mereka masuk, mereka akan menghadapi kematian tanpa ada peluang untuk selamat. Bahkan pembudidaya Nirvana Cleanser tidak akan berani mengambil setengah langkah di dalam. Hanya mereka yang berada di tahap Nirvana Shatterer yang memiliki keberanian untuk masuk. Bahkan saat itu, mereka sudah sangat berhati-hati karena satu kesalahan akan berakhir pada kematian mereka. Daerah-daerah ini disebut zona terlarang di dalam aliansi. Setiap orang yang telah mencapai langkah kedua di aliansi mengetahui beberapa tempat ini. Ada banyak desas-desus tentang mereka di luar, tetapi tidak banyak orang yang tahu alasan sebenarnya. Ada tempat di dalam zona terlarang yang selalu terbakar. Sekilas, lautan api menutupi seluruh bidang bintang. Panas yang mengerikan dari api sudah cukup untuk membuat hati orang bergetar. Melihat dari kejauhan, itu tampak seperti bidang bintang yang terbakar tak berujung. Itu adalah pemandangan yang tak terlupakan bagi siapapun yang melihatnya. Bahkan jika mereka berinkarnasi, mereka tidak akan menghapus adegan mendalam dari seluruh bidang bintang yang terbakar ini. Lautan api ini berbeda dari King Lin's Burn the Heavens. Membakar surga adalah mantra yang kuat, tetapi lautan api ini telah muncul secara alami. Rumor mengatakan bahwa lautan api ini ada ketika alam surgawi ada di sekitar. Jika seseorang mencari kembali, itu bahkan ada di zaman purba. Tidak ada yang tahu berapa lama lautan api ini terbakar. Generasi kultivator berlalu, alam celestial runtuh, dan dunia kultivasi kuno hilang, tetapi api abadi ini masih menyala. Tidak ada yang tahu kekuatan macam apa yang membiarkan lautan api ini menyala selamanya dan tidak pernah padam bahkan dengan berlalunya waktu. Pembakaran abadi membuat bintang ini menjadi dunia api. Semua planet dan batu telah menghilang setelah bertahun-tahun terbakar yang tak terhitung jumlahnya. Hanya 9 planet yang tersisa, dan mereka membentuk lingkaran. Hanya 9 planet ini yang mampu menahan api yang tak terbayangkan. Meski begitu, 9 planet ini tidak lagi utuh dan seperti bulan sabit. Api pekat mengelilingi 9 planet seolah-olah mereka terus-menerus mencoba membakar mereka menjadi abu. Yang pertama dari 9 tanaman tidak memiliki lautan. Bahkan jika itu sudah lama sekali, itu sudah menguap, hanya menyisakan dasar laut yang kering. Sekilas, tidak ada hijau di planet ini. Bahkan jika ada tanaman, mereka semua merah menyala. Meskipun mereka menyilaukan, ada kematian yang tersembunyi di bawah mereka. Tanaman yang bisa bertahan dalam kondisi ini tidak sederhana. Tempat ini memiliki energi spiritual seperti planet budidaya biasa, tetapi energi spiritual di sini mengandung racun api. Jika seorang manusia menghisap seteguk itu, seluruh tubuh mereka, bersama dengan tulang mereka, akan langsung berubah menjadi abu hitam. Bahkan pembudidaya tidak bisa bertahan lama dalam racun api. Medan bintang ini dinamai Vermilion Birdland, dan 9 planet ini adalah Vermilion Bird Divine Planets. Planet ilahi pertama adalah yang paling dihormati. Di bagian selatan planet ini, ada patung raksasa merah gelap. Ini adalah patung Vermilion Bird yang melonjak. Ekornya dibuka seolah-olah itu adalah nyala api terbuka, dan menutupi tanah 5 km. Jika ekornya sudah begitu besar, tidak perlu menyebutkan tubuh Vermilion Bird ini. Itu menduduki ratusan kilometer, dan Vermilion Bird raksasa ini bahkan dapat dengan mudah dilihat dari luar angkasa. Mata burung Vermilion terbentuk murni dari api. Setiap jam, 2 helai api tebal akan turun dari langit dan memasuki mata burung Vermilion. Ini bukan satu-satunya patung burung Vermilion ilahi. 8 planet lainnya semuanya memiliki patung yang sama persis. Ini adalah simbol suci dari sekte ilahi burung Vermilion. Ada puluhan orang mengenakan jubah merah tua yang duduk di sekitar patung Vermilion Bird. Ada pria dan wanita di antara mereka, dan mereka menyerap api di sekitar mereka.
Ekor Vermilion Bird dibagi menjadi 3 bagian, dan masing-masing bagian memiliki seorang lelaki tua yang duduk di atasnya. Tangan mereka dalam segel dan mereka melantunkan nyanyian yang aneh. Setiap bulu Vermilion Bird memancarkan api yang diserap oleh pembudidaya di sekitarnya. Ini adalah kultivasi harian wajib yang terjadi di Vermilion Bird Divine Sect, di mana mereka meminjam kekuatan patung suci untuk menyerap kekuatan api. Selain dari puluhan pembudidaya di sebelah patung, ada ratusan lebih jauh lagi. Jika seseorang melihat lebih jauh, ada terlalu banyak pembudidaya berkultivasi dengan patung sebagai pusatnya. Dari belasan di sebelah patung, hingga ratusan, ribuan, dan puluhan ribu pembudidaya lebih jauh. Banyak pembudidaya mengenakan pakaian yang sama diam-diam menyerap api dari patung suci. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, nyala api dari patung burung Vermilion mulai berangsur-angsur menghilang. Para pembudidaya bersiap-siap untuk kultivasi terakhir mereka. Biasanya, pada saat ini, kultivasi mereka untuk hari itu hampir selesai. Di ujung terluar, orang-orang yang tidak menyerap banyak api sudah membuka mata mereka. Segera, semua orang membuka mata mereka dan sadar kembali. Bahkan ketiga tetua di ekor semua terbangun dari kesurupan mereka. Salah satu dari mereka berdiri dan menatap murid-murid dari sekte burung Vermilion dan akan berbicara. Namun, tepat pada saat ini, perubahan yang mengejutkan terjadi. Patung suci Vermilion Bird bergetar dan tubuh yang semula redup tiba-tiba meledak terbakar. Patung suci Vermilion Bird merilis cahaya merah yang kuat. Api dari patung itu terus tumbuh dan dengan cepat menjadi besar. Ekspresi ketiga penatua dengan cepat berubah, dan mereka langsung terbang dari patung itu. Salah satu tetua meraung, murid-murid dari Vermilion Bird Divine Sect, mundur. Cepat mundur. Dua penatua lainnya melambaikan lengan baju mereka, menciptakan hembusan angin kencang, dan puluhan murid di dekat patung itu berhembus ke udara. Ekspresi para murid semuanya berubah dan mundur tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, semua murid sekte ilahi burung Vermilion dengan cepat mundur dari patung burung Vermilion. Dari atas, para murid menjauh dari patung itu tampak seperti gelombang surut. Api dari patung suci Vermilion Bird menjadi lebih ganas, dan mereka melesat ke udara dan menutupi langit. Api pekat menyebar dalam gelombang berbentuk cincin. Ini bukan satu-satunya tempat seperti ini. Adegan yang sama juga terjadi di 8 planet lainnya. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi banyak orang dari sekte ilahi burung Vermilion berubah. Namun, ada beberapa penatua yang berbeda. Tubuh mereka mulai bergetar tak terkendali. Ini bukan gemetar karena ketakutan, tetapi kegembiraan. Vermilion Bird Transformation. Vermilion Bird Transformation. Kupikir aku tidak akan pernah melihat Vermilion Bird Transformation seumur hidupku. Seorang lelaki tua berambut putih menatap langit dan tertawa. Matanya mengungkapkan tatapan kuno saat dia melihat patung Vermilion Bird. Dia bukan satu-satunya. Semua orang yang tahu tentang Vermilion Bird Transformation menatap langit dengan kegembiraan di mata mereka. Tidak banyak orang di antara 9 planet yang tahu apa itu, tetapi semua yang benar-benar memiliki kultivasi yang kuat. Di planet pertama, ada tanah di timur yang tertutupi api merah keunguan. Saat perubahan ini terjadi, bumi tiba-tiba runtuh dan sosok ungu keluar. Saat sosok ini muncul, lautan api di sekitarnya mulai berkumpul di sekelilingnya. Berkedip api memungkinkan Anda untuk melihat bahwa itu adalah orang tua yang tertutup keriput. Dia menatap langit dengan tercengang dan tubuhnya bergetar sekali. Vermilion Bird Transformation. Tanpa sadar, 2 aliran air mata mengalir dari matanya dan dia tertawa seperti orang gila. Ini benar-benar transformasi burung Vermilion. Adegan ini terjadi di seluruh 8 planet Vermilion Bird Divine yang tersisa juga. Patung suci Vermilion Bird melepaskan api yang pekat, dan ketika nyala api mendorong keluar, mereka tiba-tiba berbalik. Semua api yang berserakan mulai melonjak kembali ke patung. Bukan hanya api dari dekat, tetapi semua api di langit dan di seluruh planet sedang ditarik masuk. Seolah-olah kekuatan pengisap yang tak terbayangkan telah muncul di dalam patung. Dari kejauhan, planet ini tampaknya telah menjadi lautan saat api berkumpul dari segala arah. Pada saat ini, langit berubah warna dan dunia berubah. Sementara Vermilion Bird Holy Statue menyerap api, itu tampak seperti gunung berapi meletus. Tiang api ditembakkan dari patung langsung ke langit. Seolah-olah patung suci burung Vermilion hanyalah media untuk mengumpulkan semua nyala api di planet ini sehingga pilar nyala api dapat menembus awan dan keluar dari planet. Ketika pilar api bergemuruh, itu menembus awan, menembus atmosfer, dan menembus gelombang panas muncul di bintang yang terbakar. Saat menerjang, 8 pilar api ditembakkan dari 8 planet lainnya begitu masing-masing patung mengumpulkan cukup api. Segera, 9 pilar api berkumpul di pusat 9 planet. Saat api 9 pilar berkumpul, Vermilion Bird menangis berkali-kali lebih keras daripada yang diciptakan Wang Lin dan beberapa kali lebih kuat bergema di seluruh bintang yang terbakar ini. Apa yang muncul bersamaan dengan teriakan Vermilion Bird adalah Vermilion Bird seukuran planet. Seolah-olah itu tidak muncul dalam banyak tahun. Api alami yang ditakuti oleh semua petani aliansi mulai melonjak ke lokasi ini. Getaran yang disebabkan oleh ini membuatnya merasa seolah-olah seluruh medan bintang bergetar, dan gemuruh yang sangat keras bergema di seluruh bidang bintang. Ini adalah Vermilion Bird Transformation.
Ini adalah transformasi burung Vermilion pertama sejak mereka kalah dari aliansi. Vermilion Bird Transformation memegang peranan penting bagi Vermilion Bird Divine Sect. Ini berarti bahwa seorang anggota Vermilion Bird Series telah membangunkan Vermilion Bird Mark mereka dan mungkin bisa menjadi Vermilion Bird Divine Emperor berikutnya. Ini adalah satu-satunya cara agar Vermilion Bird Transformation terjadi dan memanggil roh Vermilion Bird sejati yang belum muncul selama puluhan ribu tahun. Pada saat ini, 9 orang dalam cahaya merah keunguan terbang keluar dari 9 planet, dan masing-masing dari mereka berada di tahap Nirvana Shatterer. Mereka keluar untuk transformasi burung Vermilion ini. Ketika 9 dari mereka mendekat pada roh Vermilion Bird, itu mengeluarkan tangisan lagi. Seruan itu berubah menjadi riak yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar di seluruh bintang. Itu juga mendorong sejumlah besar api bersama dengannya. Pada saat yang sama, roh Vermilion Bird dengan cepat berputar dan berubah menjadi bola api raksasa. Nyala api mulai berputar dan kemudian sebuah gambar muncul. Orang dalam gambar itu memiliki rambut panjang, mengalir, dan tato Vermilion Bird menutupi tubuhnya. Dia mengeluarkan api dalam jumlah besar, dan dari kejauhan, dia tampak seperti Vermilion Bird. Dia adalah Wang Lin. Dalam gambar, selain Wang Lin, ada juga leluhur suci klan Tato yang memiliki penampilan sedih dengan rongga matanya yang kosong. Di depannya adalah King Lin yang dibentuk oleh cahaya kristal. Saat adegan itu muncul, wanita itu tiba-tiba melihat ke atas. Mata kosongnya menyebabkan pikiran mereka bergetar. Wanita ini adalah Tato klan leluhur suci Qiu Yao. Orang di depannya, mungkinkah dia Kaisar Langit King Lin? Master Void, Allseer, dan semua orang muncul di gambar. Master Void dan Allseer juga ada di sana. Orang itu melewati Vermilion Bird Awakening di tempat yang berbahaya. Master Void itu adalah tokoh kunci dalam aliansi. Dia pasti tidak akan membiarkan sekte Vermilion Birdku membuat seseorang bangun. Namun, saya belum pernah melihat orang yang terbangun. Bagaimana dia mendapatkan Vermilion Bird Series? 9 orang melihat pemandangan di dalam bola api. Tepat pada saat ini, perasaan ilahi yang kuat datang dari kedalaman sistem bintang yang terbakar. Perasaan ilahi ini begitu kuat sehingga bahkan menyebabkan api di dalam sistem bintang berhenti. Tidak perlu meragukan identitas anak ini. Tandanya diberikan kepadanya oleh salah satu avatar saya. Ambil kekuatan seluruh sekte dan gunakan semangat sejati sebagai panduan. Bawa dia kembali dengan aman bagaimanapun caranya. Setelah rasa ilahi ini melanda, 9 dari mereka segera mengungkapkan rasa hormat. Seperti perintah Kaisar Ilahi. Orang tua ini tidak punya banyak waktu karena luka-luka saya saat itu menjadi lebih serius. Anak ini adalah harapan sekte ilahi burung Vermilion saya. Anda semua lebih dekat, jadi tidak masalah biayanya, Anda harus memastikan keselamatannya. Pada saat ini, di dalam gua Kaisar Langit, saat King Lin muncul, Wang Lin merasakan panas di tato Vermilion Bird-nya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memeriksa sebelum beberapa tatapan jatuh padanya. Ada sekilas niat membunuh dari Master Void. Dia segera memperhatikan perubahan pada tato di tubuh Wang Lin. The Vermilion Bird Sekte telah menyadari kebangkitannya. Leluhur suci klan Tato juga memperhatikan perubahan samar pada tato Vermilion Bird Wang Lin, tapi dia tidak peduli. Dia tidak bisa melihat penampilan King Lin, tapi dia jelas bisa merasakannya. Dia telah berada di sini selama puluhan ribu tahun, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengetahui indera ilah yang tersisa di sini di dalam meterai? Satu-satunya tujuan adalah untuk membuatnya tetap disegel secara permanen di sini. Setelah merasakan avatar King Lin, kebenciannya menjadi lebih kuat. Soket matanya yang kosong menatap King Lin, dan ingatan yang tak terhitung melintas di benaknya. King Lin. Kata wanita itu, hampir menggertakkan giginya. Saat King Lin muncul, tato kompleks melintas di antara alisnya. Kemudian tulang binatang buas merah menembaki King Lin. Saat tulang binatang itu muncul, aura jahat mengerikan muncul. Saat aura jahat muncul, suhunya turun seolah-olah itu musim dingin. Ketika aura jahat menyebar, lapisan es mulai muncul di sekitarnya. Energi asal Wang Lin dengan cepat bersepeda dan panas Vermilion Bird Divine Fire mengisi tubuhnya. Namun, tatapannya terkunci pada tulang binatang, dan gelombang besar muncul di hatinya. Wither Dao Pair. Wang Lin menatap punggung tangan kanannya. Penampilan ganas Wither Dao Pair ada di sana. Mantra yang digunakan oleh leluhur suci klan Tato tiba-tiba terlihat seperti Wither Dao Pair. Meskipun, warnanya berbeda dan efeknya tidak sama. Avatar rasa ilahi King Lin yang dibentuk oleh bintik cahaya dingin menatap wanita itu dan menunjuk padanya. Dengan ujung jarinya, bintik cahaya mulai muncul. Bintik-bintik cahaya ini berasal dari King Lin dan berkumpul di ujung jarinya. Kemudian sinar cahaya kristal melesat keluar dan mengelilingi tulang binatang itu seperti sungai yang mengalir. Saat cahaya membentuk lingkaran, itu dengan cepat berkontraksi. Itu menembus tulang binatang pada kecepatan yang tak terbayangkan dan masuk ke dalam tulang binatang. Bintik-bintik cahaya terkondensasi menuju pusat tulang binatang. Ketika sejumlah besar cahaya memasuki tulang binatang itu tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Gas merah keluar dari tulang binatang, dan tulang binatang itu tampaknya menyatu dengan bintik-bintik cahaya. Ketika lebih banyak gas merah keluar, tulang binatang itu tampaknya kehilangan kilau.
Hanya perlu beberapa saat untuk kristal berukuran kepalan tangan yang terang terbentuk di dalam tulang binatang itu. Saat kristal itu muncul, itu mengeluarkan cahaya terang. Cahaya itu seperti puluhan ribu pedang menusuk keluar. Ini membuat semua orang terkesiap. Sungguh metode penyegelan yang kejam. Itu tidak mengkonsumsi sedikit avatar rasa ilahi. Sebagai gantinya, ia mengekstrak kekuatan hukum dari mantra lawan dan menggunakannya untuk benar-benar menutup mantra. Bahkan kakak senior tidak bisa melakukan hal seperti ini dengan begitu mudah. Master Void tersentak dan pupilnya menyusut. Segera, jejak keserakahan muncul di matanya. Meskipun King Lin sangat kuat, menurut pengamatan dan informasi aliansi, saya yakin 90% dia berada di ranjang kematiannya. Jika saya bisa menangkapnya dan mengendalikannya melalui metode khusus, maka aliansi budidaya tidak akan lagi memiliki musuh. Gemuruh-gemuruh bergema dan tulang binatang itu bergetar saat cahaya menembus keluar dari dalamnya. Ketika cahaya menembus keluar dari tulang binatang itu hancur berkeping-keping. Meskipun sepertinya banyak yang telah terjadi, semua ini terjadi dalam sekejap. Saat cahaya terang menyebar, itu menyebabkan mata semua orang merasakan tikaman rasa sakit dan memaksa mereka untuk mundur. King Lin dengan dingin menatap leluhur suci klan Tato, dan dia mengangkat tangan kanannya sekali lagi dan sebuah rune misterius muncul. Rune bersiul di udara sampai di atas wanita itu dan melepaskan lampu hijau. Saat rune muncul, suara seperti raungan datang dari Celestial Burial Vortex yang agak ditarik oleh wanita itu dari tanah. Satu demi satu, jiwa-jiwa keluar dari Celestial Burial Pool. Pada awalnya tidak banyak, tetapi segera, mereka keluar seperti orang gila. Pusaran raksasa dengan cepat melepaskan diri dari kendali wanita itu. Ada gemuruh yang mengguncang surga dan kemudian pusaran mulai berputar, dan itu bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan ada suara merobek yang membuatnya seolah-olah dunia sedang terkoyak. Jumlah jiwa yang tak terbayangkan bergerak dengan pusaran. Pandangan-pandangan ganas dan tangisan menyedihkan membuatnya tampak seperti gerbang ke neraka telah dibuka. Terlalu banyak jiwa. Wang Lin hanya melihat sekali sebelum kulit kepalanya mati rasa. Ada surga, klan Tato, pembudidaya Ki kuno, dan bahkan binatang buas yang belum pernah dilihat Wang Lin sebelumnya. Setiap jiwa di dalamnya mengeluarkan tekanan yang menakutkan. Meskipun mereka sudah lama mati, tekanan ini menunjukkan bahwa setiap jiwa ini sangat kuat ketika mereka masih hidup. Hanya mereka yang memiliki kualifikasi tertentu yang akan dilemparkan ke kolam pemakaman surgawi oleh Kaisar Langit King Lin. Ketika jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya meraung, kolam pemakaman celestial melonjak seperti lautan yang mengamuk. Itu berputar cepat di bawah wanita itu, dan kekuatan isap beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya muncul. Namun, yang aneh adalah bahwa kekuatan isap hanya mempengaruhi wanita itu dan tidak berpengaruh pada orang lain. King Lin tidak berhenti. Tangannya bergerak dan muncul tanda lain yang melingkari wanita itu juga. Sesaat setelah rune ini muncul, pusaran berputar 2 kali lebih cepat, seolah-olah itu telah menjadi mulut neraka yang ingin melahapnya sepenuhnya. Darah hitam yang keluar dari rongga matanya mulai mengalir lebih cepat, seolah-olah dia meneteskan air mata, hanya air mata ini yang mengejutkan untuk dilihat. Mengapa kamu membohongiku? Kenapa kamu membohongiku? Kenapa? Suara wanita itu mengandung kekuatan penetrasi yang kuat. Ketika suaranya menyebar, 2 tanda di depannya bergetar seolah-olah mereka bisa runtuh setiap saat. Yang bahkan lebih mengerikan adalah ruang di sekitarnya hancur dengan suaranya yang tajam. Ruang itu akan runtuh. Ketika suaranya menembus udara, itu menciptakan serangkaian ledakan sonik yang menyapu daerah itu. Segera, itu menciptakan badai yang menyapu King Lin. Darah keluar dari telinga Wang Lin. Meskipun dia terus-menerus memutar energi asalnya dan memiliki tubuh dewa kuno, dia masih terluka. Seolah-olah gebrakan muncul di pendengarannya, dan kata-kata yang sama bergema dan melekat di telinganya. Kenapa? Wang Lin kaget dengan situasi itu, dan dia melihat si Tunan dan yang lainnya hampir sama. Hanya Olser, Master Void, dan lelaki berbaju hitam memiliki ekspresi suram dan tidak terpengaruh. Suara-suaranya membentuk badai yang menyerang King Lin. King Lin masih memiliki ekspresi dingin saat dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke depan. Dengan itu, badai yang datang tiba-tiba berhenti. Seolah-olah hukum yang tak terbayangkan telah turun dari surga, dan sesuai dengan kehendak Castor, hukum ini menghentikan semua hak untuk bergerak. Kemudian itu berubah menjadi untaian kekuatan hukum yang tak terhitung jumlahnya yang menjeratnya dan menghentikannya bergerak. Mantra stop. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh, dan bahkan ada jejak kegembiraan di dalamnya. Baginya, mantra stop adalah mantra surgawi yang sangat penting. Wang Lin telah melewati banyak bahaya dalam hidupnya karena mantra stop. Dapat dikatakan bahwa mantra stop adalah sesuatu yang sangat diperlukan dalam hidupnya. Namun, mantra stop yang dia pelajari adalah apa yang dia pelajari dari giok Kaisar Langit King Lin yang tersisa. Dia belum pernah melihat orang lain menggunakannya. Tidak peduli seberapa keras dia mempelajarinya, dia tidak memiliki kesempatan untuk melanggar batas mantra ini. Namun, ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan orang lain menggunakan stop spell, dan orang yang menggunakannya adalah King Lin. Pada saat itu, orang lain mungkin tidak memiliki banyak pemahaman tentang apa yang baru saja terjadi.
Namun, Wang Lin dapat dianggap sebagai pewaris dari mantra berhenti, jadi itu sangat penting baginya untuk melihat King Lin menggunakannya. Ini tidak berbeda dari King Lin yang secara pribadi mengajarkannya kepadanya. Seolah-olah King Lin adalah guru dan Wang Lin adalah muridnya. Setelah siswa selesai belajar, Master akan membaca mantra itu sekali untuk memungkinkan siswa memverifikasi dan menyesuaikan apa yang mereka pelajari. Ini adalah kesempatan yang hanya bisa diimpikan oleh Wang Lin. Seolah-olah Bai Fen telah muncul dan menggunakan Cold Wind, Panggil Rain, Magic Arsenal, Mountains Cumble, Lance Collapse, dan Dark Moon, Clear Sky sebelum dia. Namun, ini bukan waktu untuk merenungkannya. Wang Lin hanya bisa mengingat adegan ini untuk belajar nanti. Tangan kanan King Lin tidak berhenti. Setelah dia menghentikan badai, tangannya dengan cepat bergerak. Kemudian 7 rune segera terbang keluar dan tiba di sebelah wanita itu. Mereka menyatu dengan 2 segel sebelumnya dan membentuk formasi 9 segel. 9 segel mengelilingi tubuh wanita itu dan melepaskan cahaya misterius. Saat 9 segel muncul, kolam pemakaman surgawi di bawah wanita itu tiba-tiba meletus. Celestial Burial Pool ini membentuk pusaran raksasa dan berputar dengan cepat. Saat terus berkembang, banyak jiwa terbang ke arah wanita itu. Dalam hampir sekejap mata, dia dikelilingi oleh jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa ini berkumpul untuk membentuk rantai hitam. Rantai hitam menguncinya dan tanpa ampun menyeretnya ke bawah. Pusaran itu terangkat ke udara dan kekuatan isap yang tak terbayangkan meletus. Leluhur suci klan Tato tidak bisa berjuang sama sekali, dan rantai perlahan menariknya kembali ke pusaran yang naik. Wanita itu menunjukkan ekspresi suram, dan tato di antara kedua alisnya berkedip. Setiap flicker akan menyebabkan gemuruh yang keras dan salah satu rantai di sekelilingnya akan hancur. Rantai akan berubah menjadi jiwa meratap yang tersedot ke dalam vortex celestial burial. Saat rantai itu runtuh, jiwa yang tak terhitung jumlahnya keluar dari pusaran dan membentuk rantai baru yang terus menyeretnya ke bawah. Ini menyebabkan semua orang yang melihat ini merenung dalam hati. Mereka terkejut dan memiliki berbagai pemikiran tentang ini. Wanita itu tersenyum pahit. Dia telah dimeteraikan di sini selama bertahun-tahun dan tidak memiliki kekuatan yang dia miliki sebelumnya. Jika avatar akal sehat King Lin tidak ada di sini, dia mungkin punya kesempatan untuk membebaskan diri, tapi sekarang dia tidak punya kesempatan. Dia mengungkapkan senyum pahit. Meskipun dia tidak memiliki mata, sepertinya ada sedikit cahaya di rongga matanya yang kosong. Pada saat ini, gas hijau muncul di rongga matanya dan tampak menggantikan matanya. Dia melihat avatar King Lin di depannya dan tertawa sedih. Orang yang paling aku benci dalam hidupku adalah kamu, King Lin. Saat itu, klan Tato saya menyinggung Agung, jadi kami harus melarikan diri ke dunia yang disegel, di mana Agung tidak memiliki kendali. Kami hanya ingin menghindari perselisihan dan mencari tempat tinggal yang jauh dari kematian. Perang dengan alam surgawi Anda adalah karena Anda orang-orang surga sedang mengamati sumber energi klan Tetu kami, dan Anda menyerang terlebih dahulu. Apakah klan Tetu saya harus mematuhi Anda? Perang itu berlangsung terlalu lama, dan alam surgawi Anda menggunakan berbagai metode untuk melawan kami. Untuk mencuri botol suci tato klan saya, Anda membunuh anggota kuat klan saya yang tak terhitung jumlahnya. Jika itu yang terjadi, itu akan baik-baik saja. Bagaimanapun, korban di kedua belah pihak tidak bisa dihindari dalam perang. Namun, sebagai salah satu dari 4 kaisar surgawi dan orang paling kuat di alam surgawi, mengapa Anda menipu hati wanita yang rapuh? Kamu telah mengatakan bahwa aku akan menjadi selir gua surgawi kamu. Saya, Qiu Yao, mengkhianati klan saya untuk Anda dan dengan rela menjadi gundik Anda dengan imbalan tempat bagi klan Tetu saya untuk tinggal di dunia yang disegel ini. Kamu mengatakan bahwa kamu menyukai mataku, dan untukmu, aku rela menggali mataku sendiri dan memberikannya padamu. Mata ini yang telah mengumpulkan energi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah memadatkan sepotong energi primordial. Itu adalah sepasang mata yang diwarisi oleh setiap generasi leluhur klan Tato dari generasi sebelumnya. Apakah kamu masih ingat adegan itu? Darahku ternoda mata dan darah yang mengalir keluar dari rongga mataku. Kau banyak bertanya padaku, dan aku melakukan yang terbaik untuk memenuhi setiap permintaanmu. Bahkan ketika Anda menyegel saya di sini untuk menekan jumlah jiwa yang mengerikan di sini, saya bersedia. Di sampingmu, aku bukan leluhur suci, tetapi hanya selirmu, dan aku menyukaimu. Senyum di wajahnya menjadi lebih menyedihkan. Darah hitam keluar dari rongga matanya seperti air mata. Hanya air mata darah, dan kenangan masa lalu melintas di benaknya. Mengapa? Kenapa kau masih membohongiku meskipun aku melakukan semuanya? Anda berjanji kepada saya bahwa Anda akan memberikan klan saya sebuah wilayah untuk hidup. Anda berjanji kepada saya bahwa klan saya akan hidup terus. Anda bahkan mengatakan bahwa suatu hari Anda akan mengambil klan saya di luar dunia yang disegel sekali lagi. Ini semua yang kau katakan padaku. Aku, Qiu Yao, cukup bodoh untuk mempercayai kata-katamu. Saya tinggal di sini menekan jiwa-jiwa ini di kolam pemakaman surgawi untuk Anda meskipun saya sadar bahwa tujuan Anda adalah untuk menyegel saya di sini. Namun, saya masih memilih untuk percaya pada Anda.
Jika bukan karena fakta bahwa aku merasakan anggota klan dan keluar dengan cara apapun untuk melihatnya, aku tidak akan pernah tahu bahwa klanku tidak pernah mendapatkan wilayah mereka sendiri. Bahwa setelah aku disegel, klanku menjadi budak bagimu. Ini membuatku semakin membencimu. King Lin, apakah Anda orang yang tidak berperasaan? Apakah kamu tidak punya emosi? Apakah kamu batu? Segel Buddha biasa tidak bisa menyegel klan Tetu saya selama beberapa generasi tanpa akhir. Segel Buddha itu jelas berasal dari energi primordial itu dari mataku. Hanya kekuatan semacam itu yang bisa menyegel klan saya seperti ini. Kau mendapatkan mataku dan mendapatkan energi primordial itu. Kemudian Anda membuat segel budak yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya sehingga klan saya menjadi budak seperti semut di dalam alam yang disegel. Mereka dipaksa untuk menyembah Anda Celestial selama beberapa generasi. Bahkan lebih banyak darah hitam keluar dari rongga mata kosongnya. Itu membawa kebencian dahsyat karena antisipasi bertahun-tahun yang tak terhitung tiba-tiba runtuh di hadapannya. King Lin, avatar Anda ada di sini, yang berarti Anda masih belum mati. Apakah kamu berani muncul di hadapanku? Suara sedih wanita itu bergema ketika dia perlahan-lahan diseret kembali ke kolam pemakaman surgawi dengan senyum sedih di wajahnya. Ketika dia akan ditarik sepenuhnya ke kolam pemakaman surgawi, kepalanya tiba-tiba tersentak dan tato di antara kedua alisnya benar-benar terpisah dari kulitnya. Tato itu berkedip-kedip seperti orang gila, dan bahkan dari tempat Wang Lin, dia bisa dengan jelas melihat garis-garis darah yang terhubung ke tato. Dia bisa membayangkan betapa menyakitkannya itu. Namun, rasa sakit ini tidak bisa dibandingkan dengan rasa sakit di hatinya. Dia mengangkat tangan kanannya dan meraih tato itu. Dia kemudian tanpa ampun mengeluarkannya dari antara alisnya terlepas dari rasa sakit dan melemparkannya. Tiashan masih dekat dengannya. Segala sesuatu di hadapannya membuatnya mendapatkan pemahaman, tetapi matanya masih dipenuhi dengan kebingungan. Tato yang dilemparkan wanita itu terbang seperti cahaya dan tiba di dekat Tiashan. Itu menyatu ke tempat di antara alisnya bersama dengan rasa sakit yang menyengat. Setelah melemparkan tato, wanita itu menjadi sangat lemah dan secara bertahap tenggelam ke dalam kolam pemakaman surgawi. Gas hijau di rongga matanya berkedip ketika dia melihat Wang Lin dan bergumam, "Kamu telah membantu klan Tetu saya." "Saya, Qiu Yao, tidak akan melupakan yang telah membantu klan saya." Dia mengungkapkan senyum menyedihkan sekali lagi tanpa ampun ketika dia menusuk dua rongga matanya. Gas hijau dikeluarkan dan dia melemparkannya. Itu berubah menjadi dua sinar lampu hijau yang menyatu menjadi satu dan kemudian menembak ke arah Wang Lin. Selain tato seumur hidup klan Tetu milikku, hal lain yang kami miliki yang membuat kami terkenal di dunia luar adalah mantra Witeret Tetu. Ini adalah metode tato layu. Karena Anda membantu klan tato saya, maka Anda harus bisa mendapatkan keturunan klan saya untuk membantu Anda mendapatkan kekuatan tato. Wang Lin mendengar pesannya segera setelah dia menangkap lampu hijau. Dia sangat menatap sosok dingin King Lin saat dia tenggelam ke kolam pemakaman surgawi. Pada saat ini, lingkungan sekitarnya benar-benar sunyi. Bahkan jiwa yang tak terhitung jumlahnya juga tenggelam ke kolam pemakaman surgawi bersamanya. Hanya suara pusaran yang berputar masih bisa terdengar. Pusaran itu perlahan-lahan tenggelam dan hampir menghilang ke lubang yang dalam di bawah. Memegang lampu hijau, Wang Lin secara alami mengerti apa yang diinginkan wanita bernama Qiu Yao. Menurutnya, mantra Tetu Witeret ini membutuhkan bantuan dari klan Tetu, dan itu akan menjadi rantai tak terlihat yang mengikat Wang Lin dan klan Tetu bersama-sama. Fakta bahwa dia begitu percaya diri berarti bahwa tato layu tidak bisa menjadi biasa. Mata Wang Lin menyala ketika dia mengingat jimat kuning yang bisa menyegel energi asal kembali di Al-Heaven. Mungkinkah, mata Wang Lin menyipit. Tepat pada saat ini, tepat saat kolam pemakaman surgawi akan menghilang, perubahan yang mengejutkan terjadi. Sosok Qiu Yao tiba-tiba keluar dari pusaran yang tenggelam dan, setelah suara merobek, gemuruh-gemuruh surga datang dari pusaran. King Lin, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ketika suara ini bergema, sejumlah besar jiwa muncul. Jiwa-jiwa tidak keluar tetapi runtuh. Ketika jiwa-jiwa runtuh, kolam pemakaman celestial juga bergetar. Karena kamu menggunakan aku untuk menekan jiwa-jiwa ini, kamu harus tahu bahwa setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, aku telah menjadi satu dengan kelompok pemakaman surgawi. Mereka tidak akan membiarkan saya pergi, dan Anda tidak akan membiarkan saya pergi, jadi mari kita binasa bersama. Saat kata-kata berbisa Qiu Yao bergema, kolam pemakaman surga runtuh. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping dan berubah menjadi kekuatan destruktif yang memasuki pusaran. Setelah sejumlah besar kekuatan destruktif memasuki pusaran, perubahan mengejutkan terjadi. Pusaran tiba-tiba melonjak dan berubah menjadi angin puyuh besar yang bisa menghancurkan apapun di jalurnya. Tembakannya lurus ke atas ke langit. Pada saat ini, ekspresi Master Void berubah dan dia mengambil wanita paruh baya yang cantik dan gadis yang dicurigai oleh Saint Billion Void Saintes dan melarikan diri. Pelihat dan kompi itu sama. Pada saat ini, semua orang tersebar seperti burung. Angin puyuh itu melesat keluar dan menyebabkan ruang di sini runtuh, gemuruh keras bergema saat itu terjadi. Apa yang runtuh bukan hanya ruang di sini, tetapi juga tepi gua yang disegel oleh iblis yang tersebar. Angin puyuh meluncur keluar dalam sekejap.
Saat jeritan tak berujung bergema, sesuatu melayang keluar dari bawah. Itu adalah kolam hitam selebar 100 kaki penuh dengan darah hitam, dan itu mengeluarkan energi menakutkan. Apa yang aneh adalah bahwa energi menakutkan ini adalah energi spiritual celestial. Kolam pemakaman surgawi. Ada binatang buas yang tak terhitung jumlahnya diukir di sekitar kolam hitam bersama dengan wajah bengkok yang tak terhitung jumlahnya menderita rasa sakit. Saat itu muncul, aura mengerikan datang bersamanya. Di alam surga surgawi langit, langit mulai berubah dan guntur bergema di bekas tanah roh iblis. Perubahan yang mengejutkan bahkan terjadi di ruang di luar Demon Spirit Land. Pusaran di laut roh setan timur mulai berputar seperti orang gila dan mulai menyedot energi asal. Pusaran itu melebar seperti orang gila, dan beberapa pembudidaya lewat di mana terperangkap di dalamnya. Tubuh mereka segera runtuh, dan bahkan jiwa asal mereka tidak dapat melarikan diri. Perubahan yang mengerikan ini segera menarik perhatian terlalu banyak orang. Pada saat ini, sebelum semua orang bisa melihat dengan baik, celah tiba-tiba muncul di kolam pemakaman celestial. Tak lama setelah itu, serangkaian suara bergerak bergema dan bahkan lebih banyak retakan muncul. Kolam pemakaman celestial yang terkenal tiba-tiba runtuh dan semua jiwa di dalamnya terkoyak. Kekuatan destruktif yang tak terbayangkan tersebar seperti orang gila. Avatar King Lin tidak menghindar. Saat aura destruktif dari kolam pemakaman celestial tiba, dia menutup matanya dan berubah menjadi setitik cahaya yang menghilang di dalam gua. Saat gelombang kejut menyebar, seluruh tempat dipenuhi dengan raungan memekakkan telinga. Gelombang kejut ini begitu kuat sehingga menghancurkan segel yang ditempatkan setan dan menyebarkan penampilan gua yang sebenarnya. Semua orang, termasuk Wang Lin, tersebar ke segala arah oleh gelombang kejut yang kuat. Semua orang terpaksa berhamburan karena kekuatan yang diciptakan oleh runtuhnya kolam pemakaman surgawi. Bahkan ekspresi Master Void menjadi pucat saat dia terluka. Dia bahkan tidak bisa repot-repot dengan wanita paruh baya yang cantik dan gadis itu, karena dia dilemparkan oleh gelombang kejut yang kuat. Dia bertabrakan dengan pembatasan di dalam gua dan menghilang. Adapun wanita cantik dan gadis dalam warna pink, mereka tersebar juga. Mereka berdua menyentuh batasan yang berbeda dan menghilang tanpa jejak. Olseer terus mundur, dan matanya mengungkapkan cahaya misterius. Kakinya bergerak dengan cara yang aneh dan kemudian dia bergegas ke pembatasan di pavilion yang jauh dan menghilang. Hampir semua orang menghilang saat mereka mundur. Tubuh Wang Lin juga gemetar. Di bawah pengaruh gelombang kejut ini, dia merasa seolah-olah hampir semua tulangnya akan hancur. Dia merasakan sakit di tubuhnya dan batuk darah. Kemudian dia jatuh ke tanah di sebelah beberapa bunga dan menyentuh batasan. Ada kilatan cahaya dan sosoknya perlahan menghilang. Namun, saat tubuhnya hampir menghilang, sinar cahaya dengan cepat mendekatinya dari pusaran. Sepanjang jalan, sinar cahaya memecahkan semua batasan yang menghalangi jalannya dan langsung menuju Wang Lin. Dalam sekejap, itu tiba di dekat Wang Lin, dan sementara Wang Lin tertegun, itu menembus tasnya. Itu langsung menuju kristal kuning yang diberikan kepadanya oleh pria misterius di aula. Avatar King Lin. Ini adalah pemikiran terakhir yang muncul dalam pikiran Wang Lin sebelum dia menghilang. Dia jelas melihat avatar King Lin dalam cahaya itu. Runtuhnya kolam pemakaman surgawi menyebabkan gua kaisar surga bergetar hebat. Semua orang tersebar, dan mereka mengaktifkan batasan yang berbeda dan dipindahkan ke lokasi yang berbeda. Seolah-olah langit menghendakinya, wanita yang dikelilingi oleh energi iblis dan bekas luka jatuh dekat dengan Wang Lin setelah gelombang kejut. Dia mendarat di beberapa bunga dan memicu pembatasan. Dia kemudian dipindahkan ke tempat yang sama dengan Wang Lin. Setelah waktu yang lama, gelombang kejut menghilang dan seluruh tempat menjadi reruntuhan, hanya menyisakan lubang yang dalam yang mengeluarkan aura dingin. Celestial Burial Pool telah hancur menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang dalam berbagai batasan. Tempat ini benar-benar sunyi, dan setelah waktu yang tidak diketahui, seseorang berjuang untuk keluar dari lubang. Kepalanya sangat besar dan tubuhnya agak kecil. Matanya masih dipenuhi ketakutan saat dia memanjat keluar. Di belakangnya ada 3 Chen bersaudara dan semua orang yang tersedot, selain dari salah satu murid wanita, yang tubuhnya runtuh, dan penatuasan, yang kehilangan sable bintangnya. Semua orang memanjat keluar. Mereka diam-diam merenungkan saat mereka melihat sekeliling, dan ketakutan tetap ada di hati mereka. Tidak ada yang memperhatikan sable bintang-bintang terbang, karena itu terlalu cepat, dan semua orang masih pulih setelahnya. Sable bintang ditandai menembak langsung ke kedalaman lubang. Matanya dipenuhi dengan kecerdasan. Jelas bisa merasakan aura di kedalaman lubang ini yang akan membuatnya gila. Dalam luasnya ruang, selain nebula yang cerah dan meteorit yang tak terhitung jumlahnya, ada juga debu yang tak ada habisnya. Setiap partikel debu seringkali sangat kecil. Meskipun beberapa dapat dilihat oleh indera kultivator, sebagian besar tidak dapat dideteksi dengan jelas oleh para kultivator. Di sudut alam semesta, ada beberapa partikel debu yang sangat kecil sehingga bahkan pembudidaya Nirvana Shatterer tidak dapat mendeteksi mereka dengan indera ilahi mereka. Partikel-partikel debu ini sangat kecil, tetapi ada dunia lain di dalamnya. The Demon Spirit Land, mantan surga alam surgawi, dan gua kaisar langit King Lin ada di sini. Selain dari Laut Roh Setan Timur, yang merupakan jarak tak terukur jauhnya, tidak ada pintu masuk lain ke tempat-tempat ini.
Di dalam debu, ada sebuah istana megah di tengah gua Kaisar Surgawi. Istana agung ini benar-benar ungu dan mengeluarkan aura megah. Ada 99 lilin ditempatkan di formasi di tanah. Pada saat ini, 64 lilin sudah padam. Tidak ada orang di dalam aula, hanya abu di tanah. 35 lilin yang tersisa berkedip, dan cahaya mereka tersebar di aula. Itu membuat aura suram aula. Pada saat ini, seolah-olah angin bertiup dari luar aula dan menyapu. Api berkobar keras. Dari 35 lilin yang tersisa, 23 di antaranya bergetar hebat saat mereka berjuang untuk tetap menyala. Namun, anginnya terlalu dingin, dan ketika berhembus, tato yang tak terhitung jumlahnya berkedip di dalam angin. Pada akhirnya, 23 lilin padam satu persatu. Ketika lilin padam, aula menjadi lebih gelap. Asap yang dilepaskan oleh lilin-lilin itu sepertinya membentuk bayangan iblis yang diam-diam tertawa. Asap menguap. Saat 23 lilin padam, sesosok yang duduk di singgasana besar di aula yang identik dengan yang ini bergetar hebat dan mengeluarkan darah hitam. Darah juga keluar dari mulutnya, itu adalah pemandangan yang mengejutkan untuk dilihat. Lingkungan di sini persis sama dengan aula di atas. Namun, tidak ada lilin di sini. Sebaliknya, ada tahta besar. Pria yang diselimuti kabut hitam itu bergetar dan kemudian membuka matanya. Matanya mendung. Jika Wang Lin melihat tempat ini, ia akan mengenalinya sebagai tempat Nether Guide-nya tunjukkan setelah diubah. Pria misterius itu adalah orang yang memberinya kristal kuning. 23 lilin telah padam. Hanya 12 yang tersisa. Qiu Yao, bahkan ketika kamu mati, kamu harus menyakitiku jadi. Apakah aku benar-benar membuatmu membenciku sebanyak ini? Pahitnya wajah pria itu sangat dalam. Ketika klan Tetu Anda tiba dari dunia luar, klan Anda ingin menjalin aliansi dengan kami. Saya membuka ranah untuk tempat tinggal klan Anda. Namun, setelah klan Anda tiba, sejumlah besar benda langit hilang. Semua jenis tanda menunjuk ke klan Tetu Anda yang bertanggung jawab atas hilangnya surgawi tersebut. Awalnya aku tidak percaya, tapi ketika aku pergi ke ranah klan Tetu, aku melihat klanmu mengambil jiwa para dewa untuk mengaktifkan tato suci klanmu. Karena kalian semua bertingkah seperti ini, bagaimana mungkin kita tidak pergi berperang? Bagaimana saya, King Lin, tidak marah? Jika itu tidak terjadi, bisakah perang yang paling menyedihkan sejak saya menjadi Kaisar Surgawi terjadi? Jika bukan karena ini, bagaimana mungkin alam surgawi telah kehilangan begitu banyak vitalitas sehingga kita tidak dapat menahan bencana yang menyebabkan alam surga raya runtuh? Selain itu, keruntuhan alam surgawi adalah salah satu rencanamu. Leluhur suci klan Tato hanyalah sebuah avatar. Identitas sejati Anda adalah putri dari dunia luar. Tujuanmu untuk datang ke sini bukanlah apa yang kamu katakan di awal, itu adalah untuk menghancurkan semua kekuatan di dalam alam yang tersegel. Wajah pria itu menjadi semakin pahit. Matanya mendung dan ada sedikit kenangan di dalamnya. Anda menjadi selir gua surgawi saya dan memaksa selir kekaisaran bunga untuk menjadi jiwa bunga sehingga dia hanya bisa eksis sebagai bunga surgawi hanya karena dia mengetahui tentang Anda. Saya pribadi menyaksikan ini setelah saya menjadi curiga. Kamu gagal, tetapi bukan saja kamu tidak bertobat, kamu ingin aku pergi ke dunia luar bersamamu dan menjadi murid ayahmu, yang maha tinggi. Aku adalah kaisar yang bermartabat dari alam surgawi, penguasa dan penduduk asli alam yang disegel. Bagaimana aku bisa mengkhianati rumahku? Matamu mengandung kekuatan primordial, tapi itu karena kau menggunakan waktumu denganku untuk mengaktifkannya. Kekuatan primordial ini adalah benih yang ditempatkan ayahmu untuk menghancurkan dunia yang tersegel. Jika itu menyebar, semua orang di dalam alam yang tersegel akan dihancurkan bersama dengan manusia yang tak terhitung jumlahnya. Ini semua sehingga Anda bisa membuat dunia yang disegel menjadi reruntuhan sehingga akan lebih mudah bagi Anda semua untuk mencari apa yang disebut gerbang surga. Aku menggali matamu, tetapi bisakah rasa sakit yang kamu rasakan bahkan cocok dengan 1/1000 dari rasa sakit yang aku rasakan? Bahkan saat itu, aku tidak tahan untuk membunuhmu, jadi aku menyegelmu di dalam kolam pemakaman surgawi sebagai gantinya. Saya mengatakan kepada semua orang bahwa Anda mati. Apakah Anda tahu rasa sakit di hati saya? Qiu Yao, apa hakmu untuk membenciku? Bahkan hari ini, Anda tidak ragu-ragu untuk menghancurkan avatar Anda untuk membingungkan orang-orang yang saya bujuk di sini. Anda bahkan meminjam penghancuran avatar Anda untuk memadamkan 23 lilin hidupku. Wajah pria itu dipenuhi rasa sakit, dan gas hitam mengelilingi wajahnya. Gas hitam berubah menjadi bayangan iblis yang sepertinya ingin melahapnya. Kamu tidak berhak membenciku. Sisa-sisa klan Tetu Anda adalah bahaya bagi dunia yang disegel. Jadi bagaimana saya bisa membiarkannya dan meninggalkan masalah yang tak berkesudahan untuk generasi masa depan dari dunia yang tersegel? Mereka bisa ada, tetapi hanya sebagai budak abadi bagi para celestial saya. Saya menjaga mereka tetap hidup sebagai pengingat. Untuk tidak pernah melupakan niat membunuh yang kuat dari dunia luar. Gas hitam di sekitar wajah pria itu menjadi lebih kuat. Itu berkumpul di antara alis pria itu seolah ingin menerobos. Namun, tepat saat akan menerobos, 12 titik cahaya muncul, mencegah gas hitam dari masuk. Apakah aku masih punya cukup waktu? Pria itu menghela nafas dan perlahan menutup matanya.
Pada saat ini, mata Wang Lin galak saat dia melihat ke depan. Dia berada di lautan tak berujung di mana dia tidak bisa melihat ujungnya, dan hanya ada ombak di depannya. Dia berdiri di atas permukaan laut dan merenung. Setelah dia memicu pembatasan di dalam bunga, dia dipindahkan ke sini. Hal pertama yang dilihatnya adalah samudra biru ini. Saat aku diteleportasi di sini, samar-samar aku melihat orang lain yang juga jatuh di bunga tidak jauh dariku. Itu adalah orang yang ditutupi oleh energi iblis. Saya merasakan perasaan yang akrab darinya. Sambil merenung, ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia bisa melihat gelombang kemarahan membentuk hampir dinding di kejauhan.